Salam saudaraku yang terkasih. Kembali dengan saya untuk menjawab pertanyaan dari seseorang yang memiliki akun bernama Mas Bro 1368 di kanal YouTube GKPI Bekasi Utara. Saudara kita ini bertanya kepada kita dengan sebuah pertanyaan sebagai berikut. Kalau Yesus itu Tuhan menjadi manusia, tolong kalian jelaskan bagaimana proses Tuhan jadi manusia, bagaimana Tuhan bisa ada di dalam perut rahim Maria. Tentu untuk menjawab pertanyaan saudara kita ini tidak bisa dijelaskan dengan hanya berdasarkan akal logika manusia saja. Sama halnya ketika saya bertanya kepada saudara kita ini, bagaimana Maria melahirkan Isa Al-Masih? Tentu jawabannya hanya karena kuasa yang dimiliki oleh Tuhan semata. Hanya itu yang bisa menjawab hal tersebut. Tentu kelahiran Yesus atau Mas Bro kenal di dalam Isa Al-Masih berbeda dengan kelahiran manusia lainnya, dengan peristiwa yang dialami oleh Adam, di mana dia ada tanpa memiliki orang tua. Tentu berbeda karena Adam adalah manusia pertama. Jikalau kita memperhatikan bersama apa yang ditanyakan kepada kita, di dalam iman Kristen, Yesus itu pasti Tuhan. Tidak ada lagi pengandaian. Tapi tentu seperti yang ditanyakan oleh Mas Bro, karena Mas Bro memiliki iman yang berbeda dengan kami, tentu saudara tidak mengimani apa yang kami imani. Dan ketika Mas Bro mengatakan jangan mengandalkan kitab tulisan orang, kita sama-sama mengandalkan kitab tulisan orang, saudara. Kami mengandalkan kitab yang ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan siapa itu Yesus. Kami juga menggunakan kitab yang dimiliki oleh orang-orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu. Kami tidak bisa terlepas dari itu, karena dasar iman kami berasal dari apa yang dimiliki oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Jadi kami tidak bisa terlepas dari itu. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru sekalipun ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi saksi-saksi sebagian besar yang menulis di dalam Perjanjian Baru adalah orang-orang Israel itu sendiri, yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang menyelamatkan, dan dia adalah Tuhan atau Allah bagi kami. Itu sudah harga mati bagi kami. Jadi itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi sedikit untuk membahas apa yang saudara tanyakan. Saudara pertama harus mengetahui istilah kata inkarnasi itu. Dalam Kristen kata inkarnasi berasal dari Latin, yaitu dari kata in yang artinya adalah dalam, dan kata karnis yang artinya daging, yang berarti Allah menjadi daging atau berwujud manusia. Inkarnasi adalah ajaran fundamental atau ajaran yang sangat penting bahwa Yesus Kristus pribadi kedua dari Allah Tritunggal mengambil kodrat manusia seutuhnya menjadi daging. Dapat dilihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 melalui kelahiran dari Maria. Tetapi tetap sepenuhnya Allah dalam satu pribadi. Ini berarti Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, tanpa kehilangan keilahiannya, untuk mewakili dan menebus umat manusia dari dosa, menunjukkan kasih dan kekuatan Allah secara sempurna. Jadi kelahiran Yesus ada maksud dan tujuannya. Dibedakan dengan kelahiran manusia lainnya oleh karena dia harus dilahirkan tanpa dosa. Dan itu menunjukkan bahwa ada kuasa Tuhan dinyatakan di sana.
Dan tujuan paling utama kelahiran Yesus Kristus dalam wujudnya sebagai manusia itu menebus umat manusia dari dosa, menunjukkan kasih dan kekuatan Allah secara sempurna. Dari sinilah kami memahami bagaimana Allah mengasihi kami. Bahkan Dia menyatakan melalui anaknya atau firman-Nya kasih-Nya yang besar dengan mengorbankan dirinya untuk menebus kami dari dosa. Saudara, Mas Bro juga harus mengetahui peristiwa inkarnasi kurang lebih sama dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab suci Mas Bro itu sendiri. Dan di dalam kitab suci Mas Bro juga dijelaskan bahwa oleh karena kuasa dari Roh Kuduslah kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu ada, bukan karena hubungan suami istri. Di dalam Matius 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25 ada sebuah kisah yang dijelaskan di sana. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudaraku yang terkasih, Maria dan Yusuf pada saat itu masih bertunangan, belum menikah atau kawin. Dan Maria secara mengejutkan telah mengandung seorang anak tanpa melakukan hubungan suami istri. Itulah yang dijelaskan kepada kami melalui tulisan Matius. Dan dinyatakan bahwa mereka memiliki anak oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan berarti Allah berhubungan seksual dengan seorang manusia, tidak. Ini menunjukkan bahwa hanya dari kuasa Tuhan, yaitu pekerjaan dari Roh Kudus, maka sang firman atau anak itu memiliki benih di dalam rahim Maria. Ketika saudara bertanya bagaimana prosesnya secara mukjizat. Tiba-tiba ada benih di dalam rahim Maria, sehingga itu yang dikatakan adalah sebuah mukjizat atau suatu keajaiban. Maka ketika ditanyakan kepada kami bagaimana prosesnya, kami pun tidak bisa menjawab. Sama halnya dengan saudara tidak akan bisa menjawab kecuali dengan jawaban itu karena kuasa Tuhan. Lalu Yusuf ingin menceraikan atau memutuskan untuk tidak melanjutkan pertunangan mereka oleh karena dia tidak ingin mencemarkan nama baik istrinya, yaitu Maria. Namun yang menarik adalah apa yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan menjawab pertanyaan saudara, itu hanya berasal dari kuasa Tuhan semata, yaitu melalui kuasa dari pribadi Roh Kudus. Di sana dijelaskan secara tegas ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku yang terkasih, kepada Mas Bro, inilah peristiwa yang diimani oleh iman Kristen. Ketika saudara bertanya bagaimana mungkin Tuhan dapat menjadi manusia, di dalam iman Kristen
Bagi manusia itu memang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Mas Bro bertanya bagaimana prosesnya, kami pun bertanya-tanya sebagai manusia, dan saudara pun pasti bertanya hal yang wajar bertanya. Tapi juga pertanyakan juga hal yang sama dengan iman saudara. Hal-hal seperti itu bisa terjadi, dan itu dijelaskan di dalam kitab saudara. Jadi, jikalau saudara tidak mempercayai apa yang kami imani, itu tidak masalah, tapi jangan salah pahami apa yang kami imani. Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah sejak semula, bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Itu harus tegas kami katakan kepada saudara. Dan Dia tidak berhenti menjadi Allah atau Tuhan ketika menjadi manusia, karena Dia tetap ada dalam wujud Allah, tapi Dia mengambil wujud manusia dalam daging atau menambahkan hakikat sebagai manusia. Kiranya ini dapat dipahami oleh saudara, keterbatasan apa yang saya sampaikan kiranya tidak menambah kesalahpahaman yang dipahami oleh saudara tentang iman Kristen. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.